Kini ketika patung itu telah hancur, Mas Jaga tidak jadi menghancurkan satu pusaka lagi. "Jangan biarkan orang itu menggunakan ilmunya kepadaku." Terdengar suara pusaka batu itu membicarakan Mas Jaga dari dalam tubuhku. Rupanya pusaka batu ribuan tahun pun takut dengan ilmu yang dimiliki oleh Mas Jagat. Kami memutuskan untuk mengawasi pecahan patung batu itu untuk meruatnya agar tidak ada kekuatan hitam yang membuatnya kembali pulih. Tapi itu tidak lama. Seketika kami merasakan ada sosok yang melayang-layang di atas bangunan ini dengan energi yang sangat besar. Aku mulai waspada, namun tak berapa lama dari dalam bangunan Pak Le dan Abah yang telah kembali ke tubuhnya berlari menghampiri kami. "Hati-hati, dia datang," ucap Pak Le. Kami bertiga pun meninggalkan patung itu dan menghampiri Pak Le dan Abah. Dia siapa?" tanya Dirga. "Kiluang, pasukannya sudah menghilang. Ia kewalahan dan akan membangkitkannya kembali," jawab Abah. "Sungguh sangat gila. Dia akan membangkitkan patung yang sudah hancur berkeping-keping ini. Sampai kapan pertarungan ini akan selesai?" Segerombolan pria berbaju Jawa keluar menghampiri kami. Mereka adalah orang-orang yang menjaga peninggalan Dharma Wijaya yang ikut bertarung bersama Pak Le dan Abah. "Saya Raden Topo Dharma Wijaya. Siapa ketiga pemuda ini?" tanya salah satu orang yang paling sepuh di antara mereka. "Benar, saya belum memperkenalkan mereka. Ini adalah anak saya, Dirga, dan kerabat Pak Le Jagat Putra Sambara dan Cahyo," ucap Abah. Di tengah penantian itu kami sedikit berkenalan dengan Abaditra Dharma Wijaya. Mereka adalah orang-orang yang masih ingin menjaga warisan leluhurnya. "Kamu sudah bertemu dengan Prabu Arya ya?" tanya Raden Topo kepada Dirga. "Loh, Eyang kenapa bisa tahu?" tanya Dirga dengan bingung. "Eyang merasakan restu beliau saat melihatmu," jawabnya. Aku ingat kejadian itu saat di Jagat Segoro Demit. Ada sosok berpakaian kerajaan yang membantu kami kembali ke alam manusia. Sosok itu sempat menemui Dirga. Aku penasaran dengan apa yang akan diucapkan Raden Topo pada Dirga. Namun sayangnya sosok roh berwujud kakek yang melayang hanya dengan setengah tubuhnya kini sudah hadir di gerbang. Aku merasakan kekuatan dendam yang terpendam selama ratusan tahun dari roh itu. Tidak heran, Pak Le dan Abah kesulitan untuk melawannya. Suara gemertak bebatuan terdengar saat sosok itu mendekat. Aku tahu dia sedang berusaha membentuk kembali patung-patung yang sudah kami hancurkan. Pak Le pun segera berlari ke arahnya dan bersiap dengan api geni baraloka di tangannya untuk menyerang Kiluang. Sayangnya amarah Kiluang sudah memuncak. "Mati, hanya kematian yang pantas untuk kalian." Kiluang memadamkan api dari ajian terkuat Pak Le itu dengan cepat dan tiba-tiba berada di hadapannya. Tangannya mencekik mengangkat leher Pak Le dan membantingnya dengan sangat keras. Suara tulang yang retak terdengar dari tubuh Pak Le. Seketika aku termakan amarahku dan melompat menyerang Kiluang. Tidak hanya aku, para abdi juga berlari ke arah Kiluang untuk mengakhiri pertarungan ini. "Nyai Sasma, balaskan dendammu," ucap Kiluang. Tiba-tiba muncul sosok patung batu seorang perempuan yang menggendong patung bayi tanpa kepala dari balik asap hitam. Aku mulai melihat asap hitam keluar dari patung itu sama seperti asap yang merubah Danan menjadi patung. "Bahaya, asap itu yang merubah Danan menjadi patung," teriakku pada yang lain. Seketika seluruh abdi panik. Aku pun masih belum mengetahui cara menghadapi serangan itu. "Raden, jangan nekat." Raden Topo berusaha menahan temannya yang mencoba menghentikan Kiluang. Sayangnya dalam sekejap ia tak bisa bergerak dan perlahan berubah menjadi patung batu. Mereka pun memutuskan untuk mundur ke pelataran. Tapi sebentar lagi asap itu mencapai Pak Le. Aku tidak dapat berpikir. Jangan sampai setelah Danan kini Pak Le juga berubah menjadi patung. Setidaknya aku bisa menolong Pak Le untuk menjauh. Tunggu. Belum sempat aku bergerak, tiba-tiba terdengar suara Teh Siti yang keluar dari dalam dengan membawa sebuah cermin besar yang ia bawa bersama emak. "Tolong lihat ini," teriak Teh Siti. "Itu cermin pusaka Dharma Wijaya, peninggalan istana Prabu Arya," ucap Raden Topo. Ia segera membantu Siti membawa cermin itu ke hadapan kami. "Dirga, Mas Cahyo." Teh Siti memanggil dan mengisyaratkan kami untuk menatap cermin itu. Ada bayangan yang berbeda dari dalam cermin itu. Sebuah bayangan tempat mengerikan yang tak dapat kulupakan.
bayangan dari jagat Segoro Demit. "Apa maksudnya ini?" tanyaku. Belum sempat Siti menjawab, tiba-tiba ada sosok pria muncul dari dalam cermin itu. "Yang Prabu Arya?" tanya Dirga. Sosok di balik cermin itu pun mengangguk tersenyum. Aku sempat terjebak di jagat Segoro Demit, sebuah alam yang tidak terbatas ruang dan waktu. Aku sudah menemukan banyak keturunanku dan sudah melihat bencana-bencana yang mereka alami, ucap Prabu Arya. "Maksud Eyang apa?" tanya Dirga dengan bingung. Ikatan Cahyo dengan alam jagat Segoro Demit dan ikatan Dirga dengan Prabu Arya memungkinkan cermin ini menunjukkan masa di mana Prabu Arya masih hidup dan terjebak di alam itu, ucap Raden Topo. "Biar saya tunjukkan hal yang sebenarnya terjadi pada Kiluang, musuh kalian," ucap Prabu Arya. Sekarang aku mulai mengerti. Rupanya Prabu Arya sempat terjebak di jagat Segoro Demit, sempat berkeliling melintasi ruang dan waktu untuk menemukan keturunannya dan mewasiatkan apa yang ia miliki. Dia sangat bijak dibanding aku, Cahyo, dan Pak Le yang hanya berfokus pada mencari jalan pulang dari alam itu. "Kiluang, hentikan, ada yang ingin menemuimu," teriak Abah sembari menunjukkan cermin itu. Pantulan wujud Prabu Arya membuat Kiluang geram. Ia pun melepaskan Pak Le dan menatap cermin itu. "Kau sudah mati. Siapa kau?" Prabu Arya hanya menggeleng kasihan melihat sosok Kiluang. Ia pun menghilang dan menunjukkan sebuah kejadian dari dalam cermin itu. "Junjung tinggi etika perang. Walaupun kita menang dengan menyakiti mereka yang lemah, itu hanya akan merubah kalian menjadi monster." Terdengar suara pidato Prabu Arya di hadapan prajuritnya. "Membunuh perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang sudah menyerah itu adalah kejahatan besar," lanjutnya. Seluruh prajurit kerajaan Dharma Wijaya memegang teguh keyakinan itu dan berperang dengan terus menjaga harga dirinya. Suatu ketika terjadi perang antara kerajaan Dharma Wijaya dengan kerajaan tempat Kiluang tinggal, kerajaan Pakut Jagar. Mereka diam-diam membunuh prajurit perbatasan dan meminta beberapa pematung termasuk Kiluang untuk menyembunyikan jasad dalam patung batu buatan mereka. Prajurit Dharma Wijaya sudah memastikan apa yang terjadi, tapi mereka masih belum mengaku dan terus menyerang kerajaan Dharma Wijaya secara diam-diam. Peduli dengan keselamatan prajuritnya, Prabu Arya pun melakukan serangan ke kerajaan di mana tempat Kiluang tinggal saat itu. Ia menghancurkan satu desa yang berisi pematung dan meratakannya. Walau begitu, beberapa pematung termasuk Kiluang berhasil lolos. Prajurit Prabu Arya hanya menyandra perempuan, anak kecil, dan orang tua yang sudah menyerah. Sampai terjadi suatu tragedi. Ternyata penyerangan itu adalah umpan dari kerajaan Pakut Jagar. Mereka sengaja mengorbankan desa Kiluang untuk menghabiskan energi pasukan Dharma Wijaya untuk melakukan penyerangan di kamp prajurit saat mereka lengah. Kiluang dan warga desa yang bersembunyi diajak untuk membalas dendam atas hancurnya desa mereka. Sementara mata-mata prajurit Pakut Jagar sudah bersiap dengan serangan dari dalam. Ada prajurit mata-mata yang sudah mengincar kecantikan Nyi Sasma. Mereka jugalah yang meyakinkan Nyi Sasma bahwa prajurit Dharma Wijaya tidak akan melukai wanita dan anak-anak. Hal itu membuat Nyi Sasma tenang dan ikut bersembunyi dengan Kiluang. Rencana mereka pun berhasil. Mereka pun mendapati Nyi Sasma ditahan di kamp prajurit sebelum dibawa ke kerajaan. Malam itu prajurit Pakut Jagar yang menyamar sebagai mata-mata melampiaskan nafsunya pada Nyi Sasma dengan leluasa. Tidak hanya itu, Kiluang sendiri ternyata sudah menjadi incaran prajurit-prajurit kerajaannya sendiri. Mereka pun sadar Kiluang adalah keturunan terah keramat yang bernama Warnoguni. Terah keturunan orang-orang yang memiliki ilmu memberikan kehidupan pada benda seperti patung. Leluhurnya pernah memberontak pada kerajaan, namun berhasil diredam. Sayangnya itu hanya tipu muslihat. Kerajaan Pakut Jagar diam-diam mengeksekusi Terah Warnoguni karena ketakutan dengan kemampuannya. Kiluang Warnoguni dan anaknya Gumindar Warnoguni juga tak luput dari incaran mereka. Oleh karena itu, prajurit itu bisa membunuh bayi itu tanpa belas kasihan. "Mengenaskan, selama ini kamu kena tipu muslihat kerajaanmu sendiri," ucapku pada sosok yang kini terlihat terpaku itu. Bagaimana tidak, setelah beratus-ratus tahun baru ia sadar bahwa yang menghabisi anak dan istrinya adalah orang-orang yang ia bela. Tidak, tidak mungkin. Kiluang masih tidak bisa terima dengan kenyataan ini. "Ini kenyataannya, kau sendirilah yang paling tahu tentang sejarah leluhurmu," ucap sosok Prabu Arya Dharma Wijaya dari dalam cermin itu. Sontak Kiluang mengamuk. Ia berteriak dan menangis sejadi-jadinya.
Kami justru khawatir akan apa yang akan ia lakukan setelah ini. Tugasku selesai sampai di sini. Aku masih harus mengejar sosok penari terkutuk yang memecah belah kerajaan Dharma Wijaya, ucap Prabu Arya. Seketika penglihatan dari pusaka cermin itu pun menghilang. Bersamaan dengan cermin itu pecah dengan sendirinya. Sepertinya cermin pusaka itu juga sudah menyelesaikan tugasnya. Kini kami hanya bisa menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ki Luang. Sudah Ki, semua sudah jelas. Kami bisa membantu agar Ki Luang bisa pergi dengan tenang. Seluruh dosa yang ada adalah urusanmu dengan Yang Maha Pengampun, ucap Abah. Sayangnya Ki Luang kini dibakar api amarah. Ia menatap kami semua dengan penuh dendam tanpa mau menerima kenyataan yang ada. Dendam harus dibalaskan. Bila bukan telah Dharma Wijaya, berarti semua orang harus menerima dendamku, ucap Ki Luang. Ki Luang kini menyerang ke arah kami dengan asap hitam yang menyelimutinya. Kami pun bersiap menerima serangannya sembari berusaha menghindar dari asap itu. Tapi tepat sebelum Ki Luang mencapai kami, sebuah keris melesat dari atas langit dan menahan Ki Luang. Itu keris Raga Sukma, ucapku. Aku segera menoleh ke sekeliling bangunan ini dan menemukan sosok roh yang mendekat ke arah kami. Mas Danan, teriak Dirga. Aku tersenyum dan segera menghampiri sosok itu. Sudah kuduga, kamu pasti datang menggunakan ilmumu, ucapku menyambutnya. Sebelum berubah menjadi patung batu, Danan menggenggam keris Raga Sukma. Aku yakin pasti ia menyelamatkan Sukmanya dengan menggunakan ilmu Raga Sukma sebelum menjadi batu. Iya, tapi ada kendala. Kalau aku mendekat ke Ki Luang atau patung-patung itu, kekuatan keris Raga Sukma akan hilang, ucap Danan. Terus kenapa sekarang bisa? Tanya Dirga. Danan menjelaskan bahwa pusaka Dharma Wijaya tidak dapat menggunakan kekuatannya bukan karena takluk pada Ki Luang atau patung ciptaannya. Dosa Dharma Wijaya terhadap Ki Luang yang membuat pusaka Dharma Wijaya tak pantas menyakitinya lebih lagi. Tapi saat kebenaran terungkap, mereka pusaka-pusaka Dharma Wijaya tak lagi punya alasan untuk menahan diri. Berarti keris Dasa Sukma? Tanya Dirga. Danan pun mengangguk. Dirga pun memanggil kerisnya dan Pak Le mulai mengeluarkan keris Sukma geningnya bersiap untuk bertarung. Keluarkanlah semua pusaka kalian. Aku habisi kalian semua tanpa tersisa, ucap Ki Luang. Kali ini seluruh asap hitam itu mengumpul ke semua pecahan patung batu sinden, prajurit, dan dukun itu. Mereka menyatu dengan patung Nyai Sasma dengan Ki Luang yang merasukinya. Seketika petir menyambar menunjukkan sosok bayangan yang sangat besar dari patung itu akan terbentuk lagi. Asap hitam terus mengelilinginya seolah bersiap merubah siapa saja menjadi batu. Mengerikan, satu desa bisa hancur oleh makhluk itu, ucap Danan. Mas Jagat sepertinya mendapat sebuah pusaka menarik dari peti pusaka Dharma Wijaya. Kalau gitu kita selesaikan di alamnya, ucap Mas Jagat. Dengan pusaka yang berbentuk gelang kuningan, Jagat meletakkan telapak tangannya di tanah dan membaca beberapa baris mantra. Seketika aku merasakan perubahan rasa di tempat aku berpijak dan dalam hitungan detik kami sudah berpindah di sebuah tempat yang mirip sebuah pantai. Kita selesaikan di sini, ucap Mas Jagat. Aku memperhatikan ke sekitar. Hanya aku, Dirga, Pak Le, Abah, Raden Topo, dan Roh Danan yang dibawa ke alam ini oleh Mas Jagat. Kalau terjadi sesuatu, pusaka ini bisa menguncinya di alam ini dengan kita sebagai korbannya, ucap Mas Jagat. Kami semua menatap Mas Jagat karena ini keputusan penting yang diambil tanpa meminta persetujuan kami. Tapi beruntungnya tak ada yang protes karena ini adalah cara satu-satunya untuk mengamankan desa. Besar, sosok itu begitu besar seperti batu karang. Sosoknya seperti raksasa buto sakti yang bersiap melumat apapun. Wajah dan tubuhnya terlihat kurus tapi kekuatan besar memancar dari wujud mengerikan Ki Luang itu. Dendam ini harus dibalaskan, teriak Ki Luang. Dirga, Danan, Pak Le, dan Abah sudah bersiap dengan pusakanya masing-masing. Aku pun bersiap dengan kekuatan Wanasura untuk menyerang. Namun tiba-tiba aku berbicara sendiri. Jangan mau kalah dengan mereka. Biar kutunjukkan kekuatan sebenarnya Panglima Kera Alas Warna Marta. Sosok kesadaran pusaka pisau batu itu kembali berbicara. Jul, ngomong sendiri, tanya Danan dengan bingung. Aku pun menunjukkan pusaka batu itu dan segera dimengerti oleh Danan. Memangnya apa lagi yang bisa ia lakukan? Tanyaku. Aku merasakan kekuatan dari pusaka batu itu seolah melepaskan sesuatu dari jiwa Wanasura. Perasaan Wanasura menjadi tenang.
Sesuatu yang berkecamuk dengan batinnya mulai menghilang seolah membuka sesuatu yang baru pernah ia lupakan. Ini alam roh, kau bisa melepaskan Wanasura di alam ini, ucapnya lagi. Benar, mungkin dengan ini kami bisa bertarung dengan leluasa. Ini adalah alasan mengapa Panglima Kembar Alas Wanamarta bisa menghancurkan kerajaan lawannya seorang diri, Ajian Triwikrama. Aku merasa sangat aneh, pusaka batu ini benar-benar merepotkanku. Beberapa kali ia mengambil alih tubuhku untuk berkomunikasi. Bah Pusaka, bisa nggak kalau komunikasinya pakai telepati atau apa gitu, biar aku nggak kelihatan aneh, ucapku pada pisau batu yang masih kugenggam. Aneh piye to Jul? Biasanya juga lebih aneh, ledek Danan. Asem koenan, balasku pada Danan. Aku memang sedikit mengingat tentang ikatan pusaka pisau batu ini dengan Wanasura. Ia adalah pusaka Mas Linus, teman dari Mas Linggar yang sempat menutup alas wetan dari amukan Jogorawu. Saat itu Wanasura dan Kliwon terpisah. Wanasura harus berjalan bertahan sendirian di alas wetan melawan Jogorawu hingga tubuh fisiknya mati dan meninggalkan rohnya. Sementara Kliwon yang tubuh fisiknya sekarat terbawa arus sungai dan bertemu dengan aku dan Pak Le. Itulah pertama kali aku bertemu Wanasura yang tengah kehilangan kewarasannya. Kami terbawa ke alam lain, kemudian meloloskan diri dan akhirnya bersama sampai sekarang. Triwikrama, apa itu? Tanyaku pada sosok pusaka itu. Mendengar ucapanku itu, Danan seolah menoleh ke arahku dengan wajah yang kaget. Triwikrama, itu ilmu yang gak main-main, Jul. Di kisah pewayangan hanya yang punya hubungan dengan kedewaan atau mendapat berkat khusus yang bisa. Jelas Danan. Itu bukan hal yang mustahil dilakukan oleh Panglima Kera Alas Wetan, ucapku seketika dengan kesadaran yang diambil alih oleh pusaka itu. Akan kutunjukkan syarat dan resiko yang harus kalian persiapkan. Saat itu juga seketika aku diperlihatkan hal yang mengerikan yang terjadi di sebuah kerajaan. Ada sosok kera putih yang tengah memandang sebuah kerajaan dari balik awan. Namun dari jauh juga terlihat sosok raksasa yang mengincarnya dan menelan seluruh awan di sana. Alhasil sang kera pun ikut tertelan. Ada sebuah ilmu yang digunakan oleh sang kera putih. Sebuah ilmu yang sangat mengerikan di mana sosok kera itu membesar dan menjadi raksasa melebihi raksasa yang menelannya. Alhasil raksasa yang menelannya pun mati dengan tubuh yang tercerai-berai. Pemandangan berganti dengan suatu kerajaan yang terbakar oleh ulah kera itu. Karena hal itu membuka sebuah pertarungan antara bangsa kesatria dan raksasa. Saat itu sang kera putih dengan gagah berani menggunakan ilmu serupa untuk menghadapi para raksasa itu. Meningkatkan kekuatan, memanggil kekuasaan dewa hingga berwujud melebihi raksasa. Itulah ajian Triwikrama. Ada satu syarat agar ilmu ini bisa digunakan. Sang pengguna harus dalam emosi yang memuncak. Hal itu mengakibatkan beberapa pelaku Triwikrama kadang akan kehilangan kesadarannya dan mengamuk tanpa arah. Setelahnya pengguna ajian ini akan melemah hingga kehilangan hampir seluruh kekuatan. Penjelasan itu membuat aku berpikir keras. Apakah aku harus mempertaruhkan hal itu untuk melawan Kiluang? Apakah memang tidak cukup dengan kekuatan kami semua yang ada di sini? Keberadaanmu mungkin bisa mempertahankan kewarasan Wanasura. Dan keberadaan Wanasudra, saudara kembarnya, bisa menjaga sukma Wanasura agar tidak menghilang. Tapi kau yang menentukan, ucap pusaka itu lagi. Aku kembali pada kesadaranku dan mendapati Kiluang tengah berwujud sosok yang tidak pernah kuduga. Sejak awal dia memang bukan lagi manusia. Ia sama seperti Brakaraswana yang membawa niat jahat mencari kekuatan dari Tumbal. Seperti Andaka yang menjadi budak akan nafsunya. Dan saat ini di hadapan kami ada Kiluang yang membawa dendam beratus-ratus tahun. Rohnya tak lagi berwujud manusia. Seluruh kekuatan dari patung yang selama ini ia manfaatkan membentuk tulang belulang seperti apa yang ia masukkan ke dalam patung itu. Tumbal yang ia kumpulkan menyatu dengan Kiluang mengutuknya menjadi setan raksasa yang hanya berwujud tengkorak. Dirga, apa Abah tidak salah lihat? Kiluang benar-benar berubah menjadi sosok mayat tengkorak raksasa. Tanya Abah sembari mengusap matanya. Iya Bah, Dirga gak nyangka Kiluang semengerikan ini, balas Dirga. Sebentar lagi dia akan selesai dengan ritualnya. Kita harus putuskan apa yang harus kita lakukan, ucap Danan yang sudah khawatir akan kekuatan Kiluang. Kami pernah melawan Batara Naga walaupun besarnya tak sebesar makhluk ini. Tapi saat itu kami dibantu oleh Butolireng yang sangat tangguh. Saat ini jelas kami bingung harus berbuat apa. Wanasura! Aku memanggil Wanasura meninggalkan tubuhku. Kini sosok kera raksasa tengah ada di hadapan kami.
Di alam roh, Wanasura bisa leluasa menggunakan wujud ini. Namun sosok raksasa Wanasura pun tak lebih dari seperempat besar dari Kiluang. Aku tidak percaya kalau kekuatan Pak Le, Abah, Dirga, dan kamu Mas Jagat juga tidak cukup untuk melawan Kiluang. Soal ajian Triwikrama akan aku putuskan di pertarungan ini. Balasku pada yang lain. Pak Le dan Danan mengangguk mengerti pertimbanganku. Sebenarnya dengan keberadaan Pak Le dan Danan pun aku sudah merasa tak akan terkalahkan. Apalagi dengan adanya Dirga, Abah, dan Jagat. Aku yakin Kiluang bisa kami tumbangkan. Danan dalam wujud sukmanya melesat ke atas Kiluang mencari sesuatu yang mungkin adalah titik lemahnya. Aku menaiki Wanasura dan mencoba menghantam sebuah pukulan pada tubuh tulang belulang Kiluang. Kemudian terdengar suara retakan tulang yang hancur, tapi dalam waktu yang singkat retakan itu kembali pulih dan membalas serangan Wanasura dengan sebuah libasan yang membuat kami berdua terpental. Sulit untuk menghindarinya. Tangan Kiluang benar-benar panjang, lebar, dan besar. Dari belakang lehernya, Danan melesat menusukkan keris raga sukma pada sendi di lehernya. Namun sekali lagi, serangan itu gagal. Tidak bisa, kita tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menghancurkan tubuhnya, ucap Pak Le yang masih menganalisa tentang Kiluang. Simpanan kutukannya terlalu banyak, ia sudah mengumpulkannya bertahun-tahun bahkan dengan berbagai tumbal, balas Abah. Saat itu Kiluang masih menderu menahan amarahnya, namun sesaat ia pun tersadar amarahnya kembali terbakar. Ia mengangkat tangannya dan melibaskannya ke segala arah meluapkan emosinya. Mati, mati, kalian semua harus merasakan sakitku. Kemudian Danan melayang jauh. Aku melompat bersama Wanasura, dan Abah, Dirga, Raden Topo seketika berpindah menjauh bersama Jagat. Wajah Jagat terlihat pucat. Ia melihat di mana Kiluang mengamuk. Hutan itu sudah menjadi rata dan hancur tak berbentuk. Terlambat sedikit aja kita bisa rata dengan tanah, ucap Dirga. Raden Topo pun menelan ludah. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi ini. Bagaimana mungkin kita bisa melawan makhluk seperti itu? Raden Topo gemetar melihat kejadian tadi. Pak Le menatap Raden Topo sebentar dan melangkah mendahului mereka. Danan, Panjul. Pak Le memberi kami isyarat sembari mengeluarkan keris sukma geni dari sarungnya. Benar, tak ada waktu lagi. Kami harus melumpuhkan makhluk itu dan aku pun menjemput Pak Le menaiki Wanasura. Dengan secepat mungkin Wanasura berlari mendekat kepada Kiluang. Ajian geni Baraloka membakar kami bertiga, dengan ini kami tak takut dengan kutukan yang mengitari Kiluang. Danan membaca ajian pada kerisnya. Pak Le pun juga membalik bilah keris sukma geni ke sisi hitamnya. Kemudian Danan mendarat di lengan kiri Wanasura. Pak Le mendarat di lengan kanan Wanasura. Aku pun membaca ajian penguat raga untuk memperkuat tenaga Wanasura. Apa yang akan mereka lakukan? Tanya Raden Topo dengan khawatir. Abah menggeleng menebak rencana kami. Aku pernah melihat serangan ini saat melawan Songgokolo, ucap Dirga pada yang lain. Memang itu tujuan kami. Setidaknya serangan berisiko itu bisa menyadarkan bahwa tak mustahil mengalahkan Kiluang. Dengan sekuat tenaga Wanasura melemparkan Danan dan Pak Le ke arah kedua mata Kiluang yang sangat besar. Kilatan cahaya putih keris sukma geni menyelimuti seluruh tubuh Danan dan melesat dengan cepat. Di sisi lain Pak Le melesat berselimutkan api hitam keris sukma geni berdampingan dengan Danan. Kemudian dengan mudah Danan menembus mata dan tengkorak Kiluang dan api hitam Pak Le membelah kepalanya. Pak Le mendapat tebing untuk mendarat. Ia pun membacakan sebuah mantra yang membuat api hitam itu tak henti-hentinya membakar wajah Kiluang. Brengsek, kalian serangga busuk. Kiluang mengamuk dan menghantamkan tangannya ke tanah hingga bergetar. Dengan cepat aku menjemput Pak Le dan melompat setinggi-tingginya bersama Wanasura. Sebelum sempat memulihkan diri, Danan bersiap menyerang Kiluang kembali. Namun Kiluang menyadari keberadaan Danan dan bersiap menyapunya dengan tangannya. Wanasura, tahan! Perintahku meminta Wanasura menghempaskan lengan Kiluang. Walau tak mampu mementalkannya, setidaknya aku menahan serangannya mencapai Danan. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Danan kembali meluncurkan serangannya dengan keris yang menyala dengan kilatan putih tepat di ubun-ubun kepala Kiluang. Keris menancap di tengkorak kepala Kiluang yang mungkin sebesar rumah. Terlihat Kiluang kesakitan, namun itu saja tidak cukup. Aku segera membaca kembali ajian penguat raga pada Wanasura dan memintanya melompat setinggi-tingginya. Dengan sekuat tenaga, Wanasura pun mendarat di kepala Kiluang yang tengah kesakitan dan membuatnya tersungkur ke tanah. Danan pun meninggalkan Kiluang dan bergabung dengan kami di tubuh Wanasura.
Pak Le pun tak mau ketinggalan. Ia sekali lagi membacakan mantra yang membuat api hitam di mata Kiluang kian membara. Kini sosok raksasa besar itu pun tersungkur kesakitan di hadapan kami. "Abah, sebenarnya mereka itu siapa? Belum pernah aku melihat yang seperti ini," ucap Raden Topo dengan takjub. Dirga dan Jagat tersenyum melihat ketakjuban Raden Topo. "Mereka sahabat kami, Raden, tapi orang-orang dan makhluk jahat pasti takut mendengar julukan mereka. 3 pendekar Jagat Segoro Demit," ucap Dirga. Jagat menggaruk-garuk kepalanya, ia merasa panas dengan apa yang kami lakukan. Ia pun segera berlari menyusul Dirga. "Dirga, kita jangan mau kalah," ajak Jagat. Kali ini Jagat dan Dirga yang merasa panas melihat aksi kami pun ikut berlari ke arah Kiluang. "Kalian jangan nekat," teriak Abah. Sayangnya Dirga dan Jagat sudah terlalu jauh di depan. Abah hanya bersiap menggeleng melihat kelakuan anaknya itu. "Hancurkan tiap bagian tubuhnya yang membuatnya jadi patung. Jangan sampai ia bisa bangkit lagi," ucap Jagat yang mendahului posisi kami. Ada beberapa pusaka kuningan tergenggam di tangannya. Ia membacakan ajian watu geni pada pusaka itu hingga menyala merah padam. Di saat yang bersamaan aku menyaksikan Dirga berdiri di salah satu batu besar mengendalikan keempat kerisnya yang melayang menyerang Kiluang. "Sekarang Mas Jagat," teriak Dirga. Keris Dirga mengalihkan perhatian Kiluang dan menyerang bagian vital yang mampu dijangkau olehnya. Sementara itu sebuah benda menyala merah melayang ke arah sendi-sendi Kiluang yang terbuat dari batu patung-patung keramatnya. Kemudian ledakan besar terjadi menimbulkan kobaran api yang besar menghancurkan lengan Kiluang hingga berkeping-keping. Tak berhenti sampai di situ saja, Mas Jagat juga sudah bersiap dengan pusaka lain di genggaman tangannya. Sementara itu Kiluang berhasil menemukan asal arah serangan itu dan mendapati Mas Jagat. Tapi sekali lagi, serangan bertubi-tubi dari keris dasa sukma Dirga menusuk berkali-kali dahi Kiluang hingga Mas Jagat kembali mendapatkan kesempatan melancarkan serangannya. Suara ledakan kembali terdengar dengan hancurnya lengan Kiluang. "Cukup, mundur," perintahku memperingatkan Dirga dan Mas Jagat. Kita tidak bisa berbuat lebih jauh dari ini. Kami harus bersiap akan apa yang terjadi setelahnya. "Anakmu menjadi pendekar yang hebat," ucap Raden Topo pada Abah. "Kelebihannya adalah tidak mau menyerah. Semua masalah yang dia temukan membimbingnya hingga seperti sekarang ini," jelas Abah. Raden Topo memainkan janggutnya sembari memandang bangga salah seorang anak dari terahnya yang tengah bertarung di sana. "Kita nggak boleh diam aja. Firasatku mengatakan Kiluang masih belum menggunakan kekuatan yang sebenarnya," ucap Raden Topo. Memang benar saja, Kiluang kembali berdiri dengan serangan sekuat tenaga yang kami lakukan. Tidak hanya bangkit, suara tembang yang menyayat telinga terdengar dari arah dengan suara yang menggema yang sangat mengerikan. Aku tahu ini adalah kekuatan dari salah satu patungnya, Dewi Lawung Mayit. Kami segera menjauh, namun suara itu tetap menjangkau kami hingga membuat kepala kami serasa ingin pecah. Wanasura meraung-raung berusaha mengalahkan suara itu, namun suaranya tenggelam seketika. Di saat yang bersamaan lengan besar Kiluang yang mulai pulih menyapu bersih pohon-pohon di sekitarnya mencari keberadaan kami. Itu kekuatan mengerikan yang dimiliki patung Raden Rogo. Bila ia memiliki kekuatan itu, aku mulai takut bila dia juga memiliki kekuatan patung yang lain. Dan memang benar saja, asap hitam mulai perlahan keluar dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang merubah tubuh Danan menjadi sosok patung. Dan tidak sampai di situ, aku sudah melihat Mas Jagat menggunakan gelang pusaka dari peninggalan pusaka Dharma Wijaya tadi. Ia segera mendekat dan meletakkannya ke tanah. "Sial, Kiluang mau keluar dari alam ini," teriak Mas Jagat. Perlahan kami melihat kepala Kiluang tertutup kabut hitam dan menghilang. Namun belum sempat menelan tubuhnya, kabut putih milik Mas Jagat menahan portal itu agar ia tidak keluar. "Tidak sudi, aku tidak sudi membiarkan ada seorang pun hidup di depan mataku," teriak Kiluang yang tengah berusaha untuk pergi. Mas Jagat berhasil menahannya keluar. Kepalanya kembali ke alam ini, tapi mulutnya sudah dipenuhi tubuh manusia yang meronta-ronta mencoba menyelamatkan diri darinya. "Itu para pengikut-pengikut Ndoro Kasmolo. Ia memakan pengikutnya sendiri," ucap Danan. "Aku hanya bisa menahannya sebentar. Sedikit lagi gelang pusaka dua alam ini akan hancur," teriak Mas Jagat. Dan di saat yang bersamaan, asap hitam yang berasal dari tubuh Kiluang kini menebal dan bersiap menyerang kami. Pak Le kemudian membesarkan geni baralokanya. Namun ia sendiri seperti tidak yakin apa ilmunya bisa mempertahankan kami agar tidak berubah menjadi batu.
Di posisi seperti ini aku benar-benar merasa bingung. Abah dan Raden Topo sedang bermeditasi dan aku menduga mereka mencoba melindungi kami dari serangan kutukan itu. Dalam keadaan seperti ini, biasanya Dananlah yang memiliki rencana untuk melepaskan kami dari situasi sulit seperti ini. Dan memang benar, ia menapakkan kakinya di tanah dan menggenggam keris Raga Sukma tepat di hadapan dadanya. Jagat lembut boten duwe wujud, kulo nimbali, surga loka surga hayangan, ketuh mulih sampun nampani, kan asa tekan sadanten.